Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ceritanya welcome back nih. Setelah seminggu lebih kita nggak bikin PT, akhirnya kita bikin PT lagi. Pasti banyak yang nanya, bang, kemarin kemana aja bang? Gak usah ditanya deh. Pastinya saya bad mood banget lah bang. Semenjak kejadian abolisi maupun amnesti. Ditambah lagi kan pendukung Pak Jokowi maupun pendukung Pak Prabowo, kok kayak gini lah pokoknya ya. Lah, kita lupakan saja. Pokoknya kita tatap ke depan. Jangan sampai buzzer-buzzer sebelah ini, buzzer Abah terutama buzzer Banteng, mencuri kesempatan dan kesempitan, karena kita tahu mereka ini pandai sekali ini berkamuflase kan. Ini di garis bawah nih, gue bukan buzzer ya, gue juga bukan apa itu YouTuber Nusantara, juga bukan apa itu kader partai yang menyamar. Pokoknya ya pure murni menyuarakan kebenaran, suara rakyat. Pokoknya kita usahakan senetral mungkin, seindependen mungkin. Pokoknya tidak mencari pembenaran seperti yang dilakukan oleh gerombolan yang, waduh, pokoknya setelah seminggu ini mungkin saya nggak bikin PT, makin menjadi-jadi. Kemarin kan kalian tahu kan itu mangkir dari panggilan Polda, nggak taunya muncul di Komnas HAM. Astagfirullahaladzim. Yang lebih hebatnya lagi ya muncul di berbagai media. Allahu Akbar. Ini katanya sih alasannya karena ingin ikut merayakan kemeriahan hari 17 Agustus. Perasaan upacara 17 Agustusan masih lama deh. Lagian emang apa lagu Indonesia Raya? Atau jangan bilang ya ingin ikut lomba balap karung atau lomba panjat pinang. Nah, itu lebih nggak masuk akal lagi. Pokoknya real. Ini jelas ini menyepelekan sebuah institusi, yaitu institusi Polri. Kalau alasan ya, kalau katanya ya karena banyak schedule, karena diundang televisi sana sini, itu namanya menyampingkan kewajiban demi kepentingan golongan karena mendapatkan cuan. Kan kita tahu kan kalau hadir di televisi pasti mendapatkan cuan. Itu parah sih, ini real. Ini benar-benar menyepelekan institusi Polri. Bahkan bisa disebut ya perintangan penyidikan mungkin. Nah, ini kita akan melihat nih momen di mana respon terdiam nih. Yang selama ini yang mereka terus giringkan opini tidak adil lah katanya. Kok Pak Jokowi bisa katanya apa itu diperiksa di Solo, sedangkan saya mau juga dong katanya diperiksa di desa saya di Balige. Nah, ini simak baik-baik nih. Selama ini kan mereka terus melakukan penggiringan opini untuk menyesatkan masyarakat. Ini langsung nih dipermalukan oleh Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlin, mantan Kapolda Jawa Barat. Waduh. Nah, pokoknya kita simak baik-baik nih agar drama Indosiar ini bisa kelar. Orang yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka bisa untuk dipenjara sesegera mungkin. Oke, langsung saja kita melihat Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ada dua yang mau kami klarifikasi ya, bahwa tadi Bang Rizwan bilang bahwa skripsi Pak Jokowi tidak pernah ada lembar pengesahan pengujian, itu tidak benar ya. Saya sudah saksikan langsung, saya lihat langsung skripsi beliau itu ada tanda tangan pengesahan dari para penguji 3 orang ya, bahwa itu tidak tercatat. Nah, lo mon untuk Om Roy Suryo, nah Untuk deskripsi itu soalnya, tapi saya sudah lihat ada itu di dalam administrasi perkuliahan UGM. Termasuk juga apakah transkripnya sudah ditandatangani oleh Dekan Pudek? Sudah, saya pastikan juga. Ini berarti balik lagi ke ijazah ya? Ini mau jawab lagi yang tadi di counter ya. Kembali lagi kan Pak Rismon hanya melihatnya apa yang ditempel, ditayangkan oleh Dirpidum, tidak melihat langsung administrasi UGM. Nah, jadi biarlah nanti dalam penyidikan atau dalam persidangan semua terang benderang. Keraguan-keraguan itu akan terjawab ya, tapi intinya adalah kami meyakini ijazah Pak Jokowi sah, benar adanya. Silakan kalau memang Bang Rizwan menyatakan itu palsu, nyatakan di sidang, buktikan di sidang, tinggal hakim melihat nanti. Apakah versi kami yang benar atau versi Bang Rizwan. Dan semua tentu ada konsekuensi hukumnya. Nah, tapi garuk-garuk kan. Auto garuk-garuk. Yang ketiga, saya mau ngomentarin lagi soal ketidakhadiran. Ya kembali lagi, Mbak, kalau memang ini tidak hadir, kalau kami berpendapat karena alasannya tidak patut, Polda harus tegas dan bersikap menerbitkan panggilan kedua. Ya, tanpa perlu lagi melihat karena ini harinya juga nggak nyambung antara kemerdekaan dengan pemeriksaan ya. Panggil lagi, periksa lagi, tidak datang, lakukan upaya paksa. Karena memang itu prosedur hukum. Karena pada saat itu setelah panggilan kedua tidak hadir ya. Pak Jokowi pun juga diminta penundaan karena alasan sakit. Jadi artinya menurut Anda sendiri dan tim ini tidak beralaskan. Nah, kalau memang mau diminta dipanggil di rumahnya boleh juga, itu karena ada di pasal 113. Bersurat saja minta diperiksa di Balige, pasti datang ke sana. Loh betul, 113 bicara seperti itu gitu ya. Jadi boleh saja. Capek dong nanti satu-satu nih. Enggak ada masalah. Penyidik bisa kok melakukan itu. Pak Anton, kalau gitu sebenarnya bagaimana nih cara mengukur penyidik begitu ya? Apakah nanti kemarin kan pada saat Pak Jokowi minta penundaan karena alasan sakit. Nah, kalau ini dengan 17 Agustus. Nah, kemudian bagaimana cara penyidik bisa bersikap berhati-hati sekali ini penundaannya diterima atau tidak? Ya, betul sekali. Memang masalah kapan sih pasal 224 atau pasal 216 ini selesai sebagai satu tindak pidana. Memang di sini kan diatur lagi dalam sebuah juknis. Apabila 2 kali berturut-turut itu ada penjemputan dan nanti sampai kepada 3 kali. Nah,
Jadi memang masih ada tenggang waktu sampai 3 kali. Nah, sehingga di sini selesainya satu tindak pidana bahwa mangkir itu sendiri ya, kami biasanya menerapkan ketika 3 kali berturut-turut tidak bisa datang ke kepolisian. Nah, di dalam hal ini masalah apakah ini wajar dan tidak, nah itu sangat situasional gitu kan. Apakah ini menurut polisi merayakan hari kemerdekaan ini wajar? Ya silakan saja. Kalau menurut polisi wajar, ya bisa dikabulkan. Tapi kalau tidak, ya ini tidak bisa dikabulkan. Namun biasanya yang menyangkut masalah-masalah yang patut dan wajar itu memang betul. Salah satu adalah Kicep-kicep udah pokoknya. Bahwa ada sakit atau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditunda, yang memang sudah terjadwal. Nah, itu disampaikan kepada penyidik karena saya juga sering begitu dan biasanya kita memaklumi hal tersebut. Kemudian satu hal lagi, masalah apakah boleh mendatangi seseorang saksi ketika memeriksa. Itu pun juga diatur di dalam KUHP bahwa memang bisa saja penyidik itu datang ke tempat seseorang apabila di tempat tersebut misalkan lebih banyak lagi saksinya dan memang yang bersangkutan itu dalam kondisi sakit gitu. Jadi itu boleh dan itu pun juga hanya terbatas pada saksi. Nah, sementara seandainya saksi, artinya berarti Pak Anton bukannya pilih ya, bukannya pilih memilih begitu ya, yang ini boleh dan ini tidak, itu artinya tidak seperti itu ya, karena memang ada alasan tertentu yang memang sudah ada aturan yang diperbolehkan oleh KUHP. Kecuali saksi yang akan menjadi tersangka. Kita ada di dalam juknis itu tidak boleh. Tetapi kalau tuh dengarkan, kecuali saksi yang akan menjadi tersangka. Jadi nggak bisa ya. Beda dengan Pak Jokowi, jangan disamaratakan lah. Saksi pure, sebagai saksi murni, kita boleh datang. Itu malah sebagai salah satu pelayanan masyarakat. Karena apabila nanti saksi yang akan diindikasikan menjadi calon tersangka, kita datang, itu nanti kita akan malah kena Dewan Kode Etik. Tuh, malah terkena kode etik. Nah, itu ya harus pahami nih aturan hukum yang berlaku di negara ini. Netral bang, oke netral kita, emang netral kita dari tadi loh. Bukan, tidak boleh mendatangi saksi sebagai calon tersangka, kecuali saksi yang pure saksi itu boleh datang dan ada aturan. Garuk-garuk terus perasaan, ya Allah, kasihan loh. Tertentu. Jadi Bang Rismon juga seandainya ingin begitu, bisa-bisa saja, tetapi harus pure sebagai saksi dan ada alasan-alasan tertentu yang memang memungkinkan hal tersebut. Misalkan di daerah Bang Rismon itu di Medan lebih banyak saksinya, ada 3, ada 4, nah polisi bisa datang, bukan membeda-bedakan. Itu yang selama ini kami lakukan sebagai penyidik di waktu yang sedang Anda rencanakan bersama teman-teman dalam kurun waktu 1 minggu ke depan? Tidak sedang kami rencanakan, tetapi klien kami sudah ada agenda dan ini berkaitan dengan satu perayaan yang sifatnya sakral bagi negara kita dan kami tidak bisa menghalangi. Mereka bertanya kepada kami, bagaimana Pak, di jadwal sudah ditetapkan oleh penyidik, kami ada agenda lain, ini juga ada rangkaiannya dengan peristiwa kemerdekaan. Ya sudah, kita akan komunikasikan. Terus bagaimana Pak kalau kami ada agenda yang sifatnya penyampaian pendapat di muka publik tapi waktunya berbeda dengan penyidik? Nggak apa-apa, seperti malam ini Roy Suryo Kurnia itu akan hadir di dalam sebuah acara program TV nasional dan mereka meminta izin. Nah ini real ini yang dinamakan menyampingkan kewajiban demi kepentingan kelompok untuk mendapatkan cuan, itu hadir di televisi. Parah sih, kelewatan sih. Pada kami, ya kami izinkan. Karena waktu hari ini memang ada waktu, bukan pada waktu yang mereka dipanggil begitu loh. Jadi tidak bisa juga kemudian dikaitkan kalau kemudian dipanggil tidak ada di hari yang ditetapkan, kemudian di waktu yang lain bisa tampil itu sebagai sebuah pengingkaran terhadap panggilan. Bukan karena persoalannya, persoalannya pada hari yang sudah ditetapkan, itulah kegiatan itu ada begitu loh. Kalau hari yang lain dan memang bisa diundang oleh media, ya kita sebagai warga negara yang baik diundang, kan kewajiban orang diundang itu kan menghadiri. Katanya berjiwa kesatria, harus datang panggilan. Dirinya sendiri mangkir terus kan dari kemarin ada. Apabila mengundangmu maka penuhilah. Itu kan bagian dari diundang agama. Media sama diundang penyidik beda urusannya. Nah karena itulah, karena kalau diundang media itu adalah bagian dari hak berpendapat. Sebenarnya penyidik ini kan kaitannya dengan penyelidikan, bahkan ditingkatkan penyidikan. Kewajiban loh datang. Kalau diundang media hak untuk datang atau tidak datang. Bagi orang penyidik kewajiban loh. Lembaga negara sudah memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang ya. Nah itu catat adik-adik. Jadi pihak Komnas HAM tidak memiliki wewenang. Jadi bukan ranah mereka. Jadi bukan menolak loh.
ke Damkar sekalian. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, atau KPK ya. Jadi kita kan nggak bisa memanggil orang dan memaksakan untuk diperiksa kan nggak mungkin ya. Sabar Pak, memang pasien Pak Purnomo memang kayak gitulah. Mesti sabar ngadepinnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Semua takut sama Jokowi kecuali kami. Katanya melayani kepentingan rakyat, tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana? Komisioner, ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super Itu Salfox. Kok pakai baju SMA itu yang satu itu? Oke, makin menjadi-jadi. isian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Hah? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Kan ketahuan kan memang minta jabatan nih orang, tahuan pokoknya. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia Pak. Ya saya bongkar itu rekayasa. Eloklah kita semua berkomentar bagaimana membuat ini supaya terwujud dengan baik. Tidak membuat pikiran-pikiran untuk membuat negeri ini jadi terpecah belah. Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Kau tanya pada dirimu apa yang sudah kau berikan pada negara ini. Apakah kau memberikan keributan atau kau memberikan juga tadi pikiran-pikiran yang untuk membuat Indonesia lebih bagus. Jangan kita memberikan pikiran-pikiran tambahan pada pemerintah yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan karena itu adalah persoalan-persoalan yang tidak relevan dalam hal ini. Oleh karena itu saya pikir akal sehat kita perlu dikedepankan. Jangan kita mengklaim diri kita seorang intelektual, tapi kita tidak menggunakan akal sehat kita melihat perbedaan-perbedaan di sana sini. Perbedaan itu pasti ada sejak dunia ini sudah ada perbedaan. Tapi saya berharap perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alat untuk kita berkelahi sesama kita. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara profesional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Nah, dengarkan tuh, Roy Suryo, Ismon, ini mantan rektor loh. Yes. Dan itu proporsional. Yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan politik, soal politik dan seterusnya. Penting UGM itu cara soal data dan proporsional. Saya kira itu aja. Dan kami tidak menghargai apapun yang dilakukan oleh sesuai dengan koridornya. Saya kira UGM sudah menjelaskan dari sisi kronologi udah lama. Yang jelas dari ruang ini, dan kita tahu persis bahwa UGM punya misi besar soal pendidikan, pengajaran. Kita fokus sampai diseret-seret urusan blocking politik gitu. Oh, dengar tuh, katanya jangan diseret ke politik katanya. Sudah. Dan porsi kita di situ ya, jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya membuat kita itu energi sudah habis. Kita harus punya visi ke depan bangsa ini. Kita fokus aktivitas pendidikan pengajaran visi besar ini. Saya kira itu biar berlangsung aja. Kita hormati aja proses hukum dan seterusnya yang sedang berlangsung. Itu nggak ada peristiwanya, karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga mencabut gugatan itu. Ngaco bener nih, orang namanya Firdaus Oiwobo. Ini otaknya udah nggak jelas orang itu ya. Itu kan dungu namanya. Kata siapa? Mana putusannya? Suruh tunjukkan saya, Rosyurup. Mari kita bedah di TV. Nggak bersalah dari mana putusannya. Jangan. Nah tuh dengar, mana putusannya kata Om Oyobo.
Jadi jangan merendahkan orang. Tuh ditantang beliau langsung tuh. Ngibul dia tukang ngibul. Tunjukkan ke saya Roy Suryo, mana putusanku yang kamu bilang nggak bersalah? Mana? Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismond, itu sama sekali tidak ada niat apapun. Bahkan kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insya Allah memang palsu karena buktinya udah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu. Tidak ada niat kami sedikit pun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah. Itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali. Pak Roy Suryo ini mau suka bercanda orangnya, lucu soalnya. Nenek-nenek sampai salto pun tahu kalau ada urusan politik di balik ini. Gini ya Pak ya, gue bukan fans Pak Jokowi, tapi gue tahu ada unsur politik di balik ini, atau mungkin bisa dibilang unsur balas dendam lah. Karena ngototnya Bapak ini tuh beda soalnya, terlalu ngotot Pak. Lagian gini, kalaupun Pak Jokowi itu memang benar-benar terbukti memiliki ijazah palsu, ujungnya ini apa? Masalahnya Pak Jokowi ini udah beres ngejabatnya, udah 2 periode. Kenapa baru sekarang dibahas? Memang kalau kita bicara tentang keadilan, memang beliau ini salah. Kalau memang iya terbukti ya, salah udah. Ujungnya apa maunya? Dipenjarakan atau apa gitu? Kan nggak mungkin presiden yang dicopot dong, kan udah beres. Dan yang lucu buat gua, pernyataan Bapak kalau Bapak bilang Bapak ini saintis. Gini nih Pak Roy Suryo yang terhormat, yang gue tahu saintis itu mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian. Jangan gitu lah, jangan jujur kali bang, tersinggung nanti anak abah. Pengetahuan yang dia miliki untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru, bukan malah meneliti ijazah orang Pak. Kalaupun nggak ada keperluan politik, mungkin Bapak terlalu dendam sama Pak Jokowi ya. Karena di masa kepresidenan Pak Jokowi, Bapak pernah ditangkap karena menghujat dan menghina Pak Jokowi itu sendiri. 9 bulan lagi, lumayan loh. Betul, 9 bulan loh, bayangan tuh. By the way, panci udah dikembaliin belum Pak? Lucu banget lagi. Udah lagu juga. Oke. Pemirsa, kami segera kembali. Tik pasien Pak Purnomo ini. Saja. Sudah mendaftar sebelum kongres. Sebelum kongres saya sudah login. Sebelum login, wih sini kader Banteng nih pindah ke PSI. Wah, ini perpolitikan 2029 makin menarik nih kan. Waduh. saya juga sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada DPC partai, bahkan juga sempat pamit kepada Pak Ketua via WA menyampaikan ucapan terima kasih selama ini sudah diberi kesempatan untuk bergabung di partai, sudah boleh diberi kesempatan untuk menjadi wakil rakyat. Tapi saat itu saya bilang juga kalau saya mohon mengundurkan diri, dan surat resmi sudah saya kirimkan ke kantor dan sudah dijawab, dan alhamdulillah WA-nya pun sudah dijawab oleh beliau. Kemudian betul saya memang sudah login. Dan kenapa saya loginnya ke PSI? Yang pertama, PSI adalah partai yang menurut saya partai yang masih baru, ya toh, sedang berkembang. Tuh lihat nomor Suryo, rakyat. Tuh betapa cintanya rakyat dengan Pak D. Jokowi yang selalu kalian fitnah, kalian hujat, kalian hina. Tuh lihat tuh rakyat tuh. Mantan terindah yang saya miliki adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mantan yang akan selalu berkenang, yang nanti akan saya ceritakan ke anak cucu saya. Saya ingin menyampaikan jika selama dulu kita berhubungan sebagai mantan rakyat dan mantan presiden, saya sadar bahwa saya selalu mengkritik Bapak, tapi nah, nih kaget saya. Mantan pengkritik Pak Jokowi yang rindu dengan masa kepemimpinan Pak Jokowi. Waduh. Akhir ini saya jadi merindukan sosok Bapak sebagai... Kok bisa gini ya?
seorang pengkritikus Pak Jokowi loh. Bahkan sampai merindukan Pak Jokowi. Oke. Mantan saya, mantan presiden, dan melihat kekacauan negara ini, saya jadi ingat masa-masa di mana Bapak masih memimpin kami, rakyat, sebagai seorang presiden. Dan sebenarnya perpisahan itu dulu bukan karena memang kita menginginkan bahwa kita berpisah, tetapi memang aturannya bahwa hubungan kita hanya sebatas 10 tahun, tidak lebih. Jadi walaupun kami punya presiden yang baru sekarang, tapi sepertinya ada rasa ingin kembali ke masa seperti dulu, di mana mantan presiden saya diagung-agungkan. Pokoknya respect lah saya dengan abang. Seorang pengkritik Pak Jokowi akhirnya tobat, akhirnya sadar dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sampai merindukan beliau. Di seluruh dunia, mantan presiden saya, Bapak Jokowi, datang mengunjungi kami di tempat-tempat kecil, di pondok-pondok kecil, di jalan-jalan berbatu, di pinggir pantai, di pasar-pasar yang becek. Jujur saya sangat merindukan masa-masa itu. Terima kasih banyak sudah menjadi mantan terindah dalam hidup saya. For Bapak Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi yang saya tahu itu dia itu pertama pekerja dan responsif sebenarnya untuk hal-hal yang sehari-hari. Saya cerita ya. Beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu gitu, ada peristiwa di Bekasi di mana seorang yang dirampok lalu membunuh perampoknya. Yang berusaha dibegal. Iya, yang berusaha dibegal sepeda motornya, lalu dia orang Madura kebetulan bisa bersilat, lalu dia ngelawan, dirampas senjatanya lalu digunakan untuk membunuh orang yang ingin membunuhnya itu. Nah, pada saat itu kita semua kaget karena polisi tiba-tiba menjadikan orang ini tersangka. Dijadikan tersangka loh, orang membunuh orang yang akan membunuhnya. Padahal menurut hukum kan tidak boleh. Karena membela diri. Membela diri. Sorenya saya ketemu Pak Jokowi bersama Ibu Yenti Ganarsi. Yenti Ganarsi itu seorang perempuan pakar pencucian uang. Iya, pakar pencucian uang. Itu konteksnya apa Pak bertemu Pak Jokowi? Nah, pada waktu itu beliau mengundang ahli-ahli hukum dan saya mengambil kesempatan pertama untuk menyerapa ada peristiwa begitu orang membunuh membela diri tiba-tiba jadi tersangka tanpa proses pemeriksaan yang jelas. Ini polisi tidak benar, saya bilang. Oh iya, kata Pak Jokowi waktu itu. Nah, lalu Bu Garnasi menjelaskan lebih jauh. Lalu kalau ada begitu biar nanti saya selesaikan, katanya. Saya kalau saya baca sendiri berita seperti itu biasanya langsung saya telepon Polri atau TNI atau pejabat. Tapi kadang-kala tidak baca. Terima kasih Anda memberitahu gitu. Tahu apa yang terjadi enggak? Besoknya anak yang tadi sudah tersangka ini tiba-tiba dikeluarkan oleh polisi dan diberi penghargaan. Diberi piagam penghargaan sebagai orang yang telah membantu Polri. Padahal sebelumnya udah tersangka. Tidak pernah ada dalam sejarah. Tuh, lihat tuh untuk kubu si Roy Suryo CS yang selalu saja memfitnah Pak Jokowi itu, lihat tuh. Kebaikan yang tak pernah Pak Jokowi publik. Ini saya baru tahu loh, ini Prof Mahmud sendiri yang bilang loh padahal. Orang sudah tersangka, ya kalau mau dibebaskan paling diberi SP3 suruh pulang gitu. Tapi ini diberi penghargaan. Artinya apa? Responsif juga. Jadi itu karena jadi itu berubah, nasib si pemuda ini berubah itu karena informasi yang Pak Mahfud sampaikan ke Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi. Ini baru nih untuk kepentingan masyarakat kan, bukan untuk kepentingan politik. TTA aja lah. Apapun yang dilakukan ya pasti memerintahkan Kapolri atau yang di bawahnya. Iya pastilah. Karena sebelumnya sudah ramai kan di media. Ini tersangka karena membunuh orang yang itu tidak pernah terbuka loh Pak Mahfud sebelumnya. Tidak pernah terbuka. Kita tidak pernah tahu bahwa saya yang buka kepada Anda sekarang. Terima kasih, Anda bisa Mahfud. cek ke Pak Jokowi. Saya yang menyampaikan bersama Bu Garnasi pada waktu itu. Ingat waktu saya kecil ya, orang tua saya, ibu saya itu kalau ada telur 1 itu dibagi 4. Nih, saya bagian kecil segini-gini. Benar ini benar. Saya nggak omong benar.
rindu gua, jujur gua rindu dengan masa-masa Pak Jokowi. Mungkin ya hanya beliau lah presiden yang dekat dengan masyarakat kecil. Gamblang tadi langsung dijelaskan oleh seorang Irjen Jenderal Bintang 2, Purnawirawan, polisi, mantan Kapolda Jawa Tengah atau Jawa Barat, saya kurang tahu. Pokoknya beliau jelaskan ya, ini bukan masalah membeda-bedakan, tapi ya memang beda. Kalau saksi itu akan menjadi tersangka, itu katanya melanggar kode etik, jadi tidak bisa. Plus ini. Kalau Pak Jokowi di Solo kemarin, itu kan bukan hanya Pak Jokowi saja. Jadi sekaligus banyak juga saksi-saksi yang lain, seperti ya teman-teman sekolah SMA Pak Jokowi di Solo kemarin. Jadi ya bukan hanya Pak Jokowi saja itu Polda datangin. Jadi ya, banyak lah. Beda dengan si Rismon, seandainya memang seperti itu Rismon sendiri itu dibalige kan. Terus ya uang orang akan menjadi tersangka, melanggar kode etik lah. Ini dengarkan baik-baik nih untuk Royce CS. Sekalipun ijazah Pak Jokowi memang benar yang kalian tuduhkan, yaitu palsu, apalah arti secercik sebuah kertas? Rakyat tidak butuh itu, Pak, karena rakyat tahu betapa banyaknya jasa Bapak selama 10 tahun memimpin negeri ini. Dan kami rakyat Indonesia sangat merindukan itu. Share selalu untuk Pak Joko Widodo. Dah, saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support nih, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.